Lanjut. Itu latihan pertama. Kalau mau pinjam uang ke koperasi, ke siapa, mulut boleh bicara, hati nggak ada cerita berharap ke makhluk. Enggak. Ya Allah, kontrakan saya habis, Engkau Maha tahu. Saya ikhtiar menjemput rezeki darimu. Bang, saya mau pinjam uang, kontrakan saya habis 2 hari lagi. Tidak usah memaksakan diri, karena rezeki saya Allah yang ngatur. Tahu aja saya nggak punya uang, gitu. Berarti kan enggak. Sakit hati enggak? Enggak ada sakit hati. Allah yang ngatur, betul? Makasih. Sakit hati tidak? Tidak. Sama sekali tidak. Allah melihat, Allah ngitung langkah saya, Allah tahu yang akan terjadi. Sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni rezeki ini sempit karena dosa-dosa saya. Saya ngaku ya Allah. Allah melihat enggak? Sambil jalan pinjam uang? Lihat tidak? Allah tahu ada yang nagih? Allah tahu jatuh tempo? Tidak ada yang tidak Allah tahu. Allah. Wa huwas samiul. Kenapa? Udah mau habis juga kontrakannya, sabar ya. Makanya nggak usah diusapin jadi ketahuan ya, sing sabar ya. Karena saya juga belum tentu ngasih ya. Ya benar, makanya saya datang ke sini tahu aja. Saya tidak tahu tapi melihat gelagatnya jadi tahu. Pada saling mengusap gitu kan berarti ketahuan. Lanjut. Allah tahu semua masalah kita, lebih tahu dari siapapun. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi jangan risau, kita tidak sendirian. Allah Asy-Syahid, Maha menyaksikan. Al-Alim, Maha mengetahui. Ikhtiar saja sempurnakan. Allah melihat kok kita jalan ke sana, jalan ke sini, pinjam ke sana, pinjam ke sini. Allah lihat semua yang kita lakukan. Allah juga dengar doa kita. Allahumma inni as'aluka. Apa teh doa lunas utang? Masa nggak apa? Oh, udah nggak punya utang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Itu berlindung. Jalanin saja. Hari ini nggak dapat, jalanin saja hidup ini, nggak usah panik, tidak usah merasa sendiri, tidak usah tertekan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Ini penting keyakinan ini. Tapi besok katanya saya akan diusir, Allah Maha tahu. Katakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Besoknya jatuh tempo, maaf ya, tidak bisa diundur lagi, silahkan keluar dari rumah ini. Kalau udah waktunya keluar, keluar. Ya Allah, saya tidak mau menyusahkan siapapun. Allah lihat, insya Allah pada titik tertentu, lihat berapa banyak yang akhirnya udahlah, isi aja rumah saya, asmeting dijaga, dibersihin tamannya. Ada santri di sini juga, ngontrak sana sudah diisi aja, ada kolam renangnya yang nggak ada airnya. Kenapa? Listrik dibayarin pemiliknya. Gampang bagi Allah. Semua rumah yang ada di alam semesta ini milik Allah. Dikeluarkan dari sini ujian, jalanin saja, nggak usah pakai keluh kesah. Kalau harus pakai tenda, nikmati. Allah tahu kita buka tenda, ya.
Tidak ada yang diluput, semuanya ujian hidup. Mesti yang tawakal itu akan dicukupi pada waktunya. Ini sahabat saya atau lumpuh, tetap diberi jodoh, diberi anak, diberi rumah, ada aja jalannya. Kena banjir, dapat informasinya, diperbaiki rumahnya, dibelikan, jadi Allah penguasa segala kejadian. Tidak ada satupun yang luput lepas dari pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin. 2. Jangan takut tidak punya rizki, takut tidak berkah. Gara-gara kita niatnya salah dan caranya salah. Kita kerja bukan cari rizki, kita kerja jemput rizki. Yang dicari apanya? Keberkahannya. Apa berkah? Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Rezeki bagi hati baik, bagi akal pikiran baik, bagi jasad baik, bagi dunia baik, bagi bekal kubur kita baik, bagi akhirat baik, bagi orang lain baik. Itu rezeki berkah namanya. Rezekinya sama, Allah yang bagikan. Cuma kalau niatnya salah, caranya salah, diubah statusnya jadi haram. Maling juga Allah yang ngasih rezeki. Koruptor, garong, penjahat, semua makhluk Allah yang ngasih rezeki. Bedanya kalau kita menjemput pakai takwa, oleh Allah diatur. Mau saya bacakan hadisnya? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menjawab. Biasanya saya nanya sendiri, jawab sendiri. Nah itu teh mengeluh namanya. Gak usah mengeluh. Terima kasih ya. Lain kali begitu. Nah, itu juga nuntut ya. Alhamdulillah. Nih. Ini sudah sering dibacakan tapi penting. Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya. Ribet aja. Pokoknya hari-hari itu ribet. Rezekinya tetap rezeki dia, tapi pakai ribet ketemunya. Yang bertengkar lah, sikut-sikutan lah, musuh-musuhan lah, dendam, sakit hati, ribet sampai enggak sempat menikmati karena habis oleh ribetnya ini. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Allah menjadikan di pelupuk matanya tuh takut miskin. Jadi walaupun udah banyak gak mau bayar zakat, tidak mau sedekah, dikumpul-kumpul saja. Karena dia takut berkurang rezekinya. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Dan tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali emang udah rezeki dia. Tapi pakai ribet, pakai stres, pakai bertengkar, pakai berkelahi, nggak menikmati. Plus dia tidak mau bayar zakatnya. Dia pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Jadi dia hina. Dia nggak menikmati juga. Orang bakhil itu kan tidak menikmati. Nah satu lagi, waman kanatil akhiratu niyatahu. Dan barang siapa yang memang niatnya, aktivitasnya untuk akhirat, nih dengar, jama'allahu lahu amrohu, Allah akan menghimpun urusannya, dimudahkan. Perlu ini didatangkan, ini kita perlu ahli teknologi, ada teman jagoan teknologi. Kita perlu nih orang keuangan, dia mau gabung, diatur oleh Allah tuh. Jadi kayak puzzle begitu. Nanti lihat sendiri. Perlu modal, ada yang ngasih modal. Perlu kios, ada yang ini kios saya ini udah nggak kepake, pakai aja. Perlu pembeli, datang pembeli itu. Setiap pembeli itu makhluk Allah. Allah yang menggerakkan. Makanya nggak usah licik-licikan, tidak perlu. Tidak usah sumpah palsu. Mau apa? Tidak usah pakai bohong. Lempeng-lempeng saja, karena yang ngatur siapa yang datang, siapa yang mau beli,
Allah. Nggak usah pakai licik-licikan, nggak usah pakai promosi yang dusta. Mau apa? Itu hanya ngerusak status rezeki kita. Banyak saingan, biarin saingan, kita juga hamba Allah. Tetap saja kita dan dia, Allah yang ngasih. Tapi dia pas sekali di sebelah saya, nggak ketuker. Masa ketuker-tuker? Ini mau doa ya, kamu sebelah sana ya. Kenapa Pak? Saya mau doa jodoh tahu. Bisa nanti ke kamu. Gak mungkin. Yang satu minta jodoh, yang satu minta kambing. Karena mau Idul Kurban. Nah jadi kambing, gak mungkin. Nggak ada yang ketuker. Kita jalan-jalan sama kambing misalkan ya, lihat rumput, pasti yang ngiler tuh kambing. Kita ngiler lihat kambingnya ya, nggak akan ketuker. Jadi kita ngiler lihat rumput, kambing ngiler lihat kita. Enggak lah, tenang aja hadirin. Halo, mungkin gitu ketuker? Mungkin gitu? Nggak mungkin. Enggak ada yang ketukar. Kalau Allah mau ngasih ketemu ya ketemu, kalau Allah nggak ngasih ya nggak ketemu. Kalau Allah mau melapangkan ya lapang, kalau Allah menyempitkan ya sempit. Suka-suka Allah aja, dan bagi kita sama. Makanya lanjutkan ya. Udah habis waktunya belum? Bagus, ini lembut suaranya, karena ada yang belum, baru juga mulai. Itu akhlak ya. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu yang melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Jadi dengar rekan-rekan, rezeki itu benar-benar sesuka Allah. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan, dibuat sulit, dikasih, diambil. Bukan masalah pinter. Yang bodoh mungkin gak kaya. Ya udah, saya jawab sendiri, mungkin Kasep. Mungkinkah orang males kaya? Nggak ikhlas jawabannya. Mungkin atuh, sesuka Allah aja. Berapa banyak? Jadi kalau orang kaya itu hasil kerja keras? Enggak juga. Banyak orang yang kerja keras nggak kaya-kaya, betul tidak? Semuanya kekayaan itu sepenuhnya ujian. Baik disempitkan, dilapangkan, dimudahkan, dipersulit, sedikit, banyak, semua sama, adalah ujian. Apakah banyak uang tanda sukses? Tanda ujiannya berat. Kita iri lihat orang kaya, itu rumahnya bagus, itu mobilnya keren. Tahu tidak di akhirat bisa ngejengkang itu orang gara-gara rumah itu. Kita pengen, padahal yang punya itu juga menderita karena cicilannya belum lunas. Di dunia nelangsa, di akhirat bisa celaka. Makanya tenang saja ya. Lanjut. Yang lurus-lurus saja. Tenang aja. Gimana saya dagang terus bangkrut, ya udah jalanin aja. Kalau ada umur hidup kok. Berapa banyak yang bangkrut masih hidup ya kan? Ini juga udah nyobain. Oh ya. Ayo ya. Apa? Waktu zaman itu kan, zaman apa? Zaman heboh. Luar biasa. Diambil oleh Allah, tapi diambilnya dengan cara yang baik. Diwakafkan. Perusahaan bertumbangan. Enggak kurang tuh. Makanya jangan sampai licik. Jangan bohong, jangan curang, jangan sumpah palsu. Karena rezekinya Allah. Mau licik, mau tidak licik, tetap yang ngasihnya sama Allah. Cuma kalau licik kayak yang tadi itu. Apa lanjutannya? Belum tamat hadisnya ya. Yang kedua, yang pertama urusannya jadi gampang. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi.
Allah menjadikan kaya di hatinya. Ini yang paling enak. Nggak ada rasa miskin, nggak diperbudak oleh keinginan, nggak didera oleh yang nggak ada. Puas saja hatinya tuh, puas merasa kaya punya motor, puas, nggak sibuk ingin motor yang wah kayak apa. Kan orang banyak menderita tuh mikirin yang tidak ada. Puas punya kontrakan, syukur. Punya sepeda juga, yang penting rodanya 2, syukur. Karena kalau 4 kan kurang wibawa, hadirin benar. Ngerti nggak? Mau naik sepeda roda 4 malu kan? Udah aki-aki. Lanjut. Syukur gina fi qalbi. Kaya di sini ya. Nggak capek dengan yang tidak ada, yang belum ada, puas saja hatinya tuh. Dan ini yang paling penting, yang terakhir adalah wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi kalau orang lurus hidupnya tuh, dunia tuh melayani. Belum juga kita nyebut ingin apa, kan Allah udah tahu yang kita inginkan, yang datang dia tanpa ribet, tanpa kotor hati, tanpa minta-minta, tanpa sikut-sikutan. Beneran Pak? Milih mending yang mana? Emang koruptor itu mau dibawa kemana itu duitnya kan? Itu kemarin yang ketangkep 51 kg emas, tahu kan? Coba mau nggak dia pakai kalung yang ininya 5 kilo, ya kan? Mau apa punya emas sebanyak itu?